Coba bersihkan jiwamu sampai bersih sehingga dia kuat. Kalau sudah sangat bersih, kalian akan melihat yang tidak terlihat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Nah, Saintia Sakra ini, pengetahuan sakral ini adalah rajanya pengetahuan, supreme knowledge. Kenapa disebut rajanya pengetahuan? Kalau bahasanya Nasr, knowledge of the substance is the substance of knowledge. Mengetahui yang hakiki berarti hakikat pengetahuan. Mengetahui knowledge of the origin and the source is the origin of the source of knowledge. Mengetahui asal-usul, ya kan, dan sumber pengetahuan berarti pengetahuan tentang asal-usul dan sumber hidup kita. Jadi diwolak-walik, intinya sains sakra itu yang paling utama. Semua pengetahuanmu yang kamu miliki hari ini tidak akan ada gunanya kalau tidak nyambung sama akarnya, source and origin. Akarnya seluruh pengetahuan Saintia Sakra. Oke. Nah, levelnya Saintia Sakra itu hakul yakin. Nah, kalau dalam Islam kan dikenal 3 terminologi. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau ilmul yakin ini pengetahuannya hanya sifatnya informatif, dikasih tahu. Kalau ainul yakin, tahu sendiri tapi masih berjarak. Kalau hakul yakin, tidak cuma tahu sendiri tapi ngalami sendiri. Oke ya, contohnya, apa ya? Pacaran lagi aja lah kamu. Clear. Kalau saya ngomong pacaran kok kamu melek. Contohnya ya, ilmu yakin itu temanmu ngasih tahu, tak kasih tahu ya. Pacaran itu ketika kamu dak-dikduk kalau ada perempuan cantik, terus kamu tembak, terus kamu diterima, terus diceritai begitu. Oh gitu tuh pacaran itu. Itu namanya levelnya ilmu yakin. Terus besok kamu lihat temenmu yang pacaran. Oh ternyata kayak gitu tuh pacaran itu. Kalau jam 7 jemput ngantar ke kampus. Kalau jam... Nah itu namanya ainul yakin. Ngerti dengan mata kepalamu sendiri. Oh itu tuh kayak orang mungkin baru dari Facebook, dari internet ada ngaji filsafat. Cuma dikasih tahu ada ngaji filsafat di Masjid Sudirman. Dikasih tahu ngerti. Terus besoknya lewat depan masjid. Oh kayak gitu tuh ngaji filsafat itu. Itu ainul yakin, ngerti sendiri. Semula hanya dikasih tahu. Kalau mau hakul yakin, tidak cuma lihat dan lewat, tapi masuk ke sini ikut ngaji. Tidak cuma lihat temanmu pacaran, tapi kamu sendiri sekarang punya pacar. Itu hakul yakin berarti. Nah, pengetahuanmu selama ini itu yang paling mantap adalah pengetahuan yang level hakul yakin. Tidak bisa dibantah hakul yakin itu. Kalau ada 2 orang temenmu, misalnya satu bilang, tidak usah pacaran ini ganggu kuliah. Yang satu bilang, pacaran aja, pacaran ini mendukung kuliah. Misalnya, lu so pengerti dengan pacaran kamu malah rajin ke kampus, kamu rajin ke perpus.
Karena pacarnya sak kelas. Nah, dua orang yang ngomong ini, kalau terus kamu tanya, kamu ngerti dari mana? Kelihatannya begitu. Ada yang pacaran ndak lulus-lulus. Yang satu bilang, kamu ngerti dari mana? Loh, saya ngalami sendiri wong aku yang punya pacar. Kamu kan mesti lebih percaya yang punya pacar ini daripada hanya yang lihat. Jadi pengetahuannya hakul yakin. Nah, saintia sakra itu level pengetahuan yang hakul yakin. Berarti apa? Pengetahuan yang dialami langsung. Tidak sekedar lewat informasi atau pengetahuan indrawi. Jadi itulah supremasinya saintia sakra. Alatnya 3 saintia sakra itu. Revelation, intellectual intuition, itu jadi satu ya, dan reason. Wahyu, intelek, dan akal. Ditambahi intuisi ini biar bisa dibedakan. Jadi wahyu ini penting, nanti ada penjelasannya. Karena wahyu ini langsung sumbernya dari Allah. Jadi kalau intelek sama akal sudah tidak berdaya, sudah buntu wahyu. Wahyu sangat membantu. Isinya tidak akan jauh. Jadi wahyu kayak petanya. Terus intellectual intuition, intelek dipakai, baru reason. Reason ini tugasnya cuma bantu. Bantu apa? Ketika ingin diekspresikan. Pengetahuan yang sudah kamu dapat, nantinya kan kamu ungkapkan secara historis dalam hidupmu sehari-hari. Nah, di situ akal bermain. Tapi yang utama bukan akal. Yang bisa menangkap dan mendapatkan pengetahuan itu intelek. Khususnya intuisi. Jadi intuisi itu ada di mana? Kalau katanya Nasr, adanya di hati. Kalau dalam tasawuf kan hati itu dikenal sebagai Arsyur Rahman. Arsnya, tempat bersemayamnya Tuhan ada di hati. Karena hati yang bisa nyambung sama Allah. Kalau akal cuma alatnya. Oke, jadi akal membantu intelek dalam mengimplementasikan saintia sakra. Terus, jadi intelek itu bahasa Arabnya sama akal, cuma definisi akal bukan rasio. Al-Quran kalau ngomong akal tidak selalu rasio. Kalau dalam terminologi Quran kan ada istilah ulul albab. Intelek ini lebih dekat ke ulul albab ini. Lub itu kan hati. Jadi orang yang membacanya pakai hati. Kan level empiris, rasional, terus intuitif. Yang empiris ini kalau bahasa epistemologinya, bahasa Arabnya namanya ulul absor. Hanya melihat yang kelihatan-kelihatan saja. Ada lagi yang rasional, pakai akal rasio namanya ulin nuha. Ulin nuha itu kemampuan refleksi. Ada yang lebih tinggi dari itu ulul albab. Itu intuisi. Jadi ulil absor, tidak pakai abdalah. Sama ulin nuha, ya ini levelnya level empiris. Naik sedikit lagi ulul albab. Albab dari akar kata lub. Lub itu kan hati. Nah, saintia sakra alatnya hati. Jadi menangkap pengetahuan pakai intuisi yang pusatnya adalah hati. Makanya salah satu alatnya selain intelek tadi ada revelation wahyu. Kalau dicari akar katanya, akal dan wahyu atau agama atau din, akal dan din itu sama-sama artinya mengikat. Jadi keterikatan. Maksudnya apa? Dengan akal dan din itu kita harus selalu terikat dengan sumber kita yaitu Allah.
Sementara orang modern mengartikan akal atau intelek itu hanya sebagai rasio, tapi maunya bukan itu. Kalau rasio kita sudah cukup lah, peradaban modern hari ini sudah kenyang dengan rasio, kita masih miskin intelek. Jadi problemnya di situ. Maka hidupkan intelek. Hari ini tidak populer istilah intelek itu. Atau intelijensi, kita populernya memang akal atau rasio. Padahal alat kita lebih kompleks, ada di namanya intelek. Intelek lebih utuh, menunjukkan bahwa manusia itu punya banyak perangkat pengetahuan selain akal. Nah, hubungannya apa intelek dengan spiritualitas? Yo, intelek itu medianya spiritualitas. Jadi spiritualitas itu kan tadi isinya agama, isinya moral, isinya ini medianya spiritual. Untuk menghidupkan spiritualitas kita butuh intelek, kita butuh intuisi. Jadi wadahnya itu, simbolnya ada di hati. Oleh karena itu gambarannya Hussein Nasr, intelek sama spiritual itu hubungannya antara pusat dan pinggiran. Jadi pusatnya itu spiritualitas, diliputi oleh intelek. Medianya namanya hati. Kalau orang sudah bisa menghidupkan ini, dia akan bisa menangkap pengetahuan-pengetahuan melampaui pengetahuan rasional dan empiris. Pengetahuan-pengetahuan hakiki. Jadi alatnya intelek, dibantu, dipedomani melalui wahyu, kemudian dibantu oleh akal dalam merumuskan aspek historisnya. Jadi tiga ini saling membantu. Akal masih dipakai, cuma tidak lagi aktor utama. Aktor utamanya intelek. Ini hubungannya akal, intelek sama rasio. Jadi rasio itu gambarannya kayak media menunjukkan jalan. Kalau intelek, alatmu untuk berjalan. Jadi akal itu penunjuk jalan. Seandainya ada orang buta, akal itu yang bagian menunjukkan jalanlah ke sana. Intelek itu tongkatnya, yang jadi membantu kita berjalan. Jadi antara penunjuk jalan dengan alat membantu berjalan. Nah, itu hubungannya intelek dengan rasio. Jadi akal kita itu penting, cuma akal hanya menunjukkan jalan. Untuk jalan beneran, karena ini tadi ilmu yang tidak berjarak, kita butuh intuisi, kita butuh hati. Hati kita harus hidup untuk menangkap pengetahuan itu. Itu makanya hubungannya intelek sama rasio. Maka hidupkanlah hatimu. Kalau di Ghazali, bersihkanlah hatimu. Hubungannya sama wahyu, katanya Syed Hussein Nasr, kalau intelek itu namanya partial revelation, wahyu juz'i. Kalau wahyu, revelation Al-Quran itu wahyul kulli, universal revelation. Dalam Al-Quran semua hal ada, cuma intelek kita yang hati ini wahyu juz'i, karena isinya juga dikasih oleh Allah, cuma sifatnya parsial. Kalau di kita kadang disebut ilham. Ya. Jadi ilham agama. Itu dari Allah. Kalau bahasa Arabnya ilhamuddin. Ilhamuddin Armain. Oke. Kalau bahasanya Nasr, intelek itu mikrokosmik intelek. Kalau wahyu, makrokosmik intelek. Jadi dua-duanya juga intelek, dua-duanya juga wahyu. Kalau wahyu itu intelek yang makrokosmos, kalau intelek itu wahyu yang juz'i. Jadi dua-duanya dibutuhkan.
Kenapa kita butuh Al-Quran? Biar kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan. Jadi Al-Quran, wahyu itu kayak petanya. Dengan memedomani Al-Quran, potensi intelek kita akan terwujud secara utuh. Keluar semua. Jadi dengan memedomani wahyu, dengan memedomani revelation, itu kapasitas-kapasitas. Kok tidak cari sendiri? Kalau cari sendiri terlalu lama. Sudah sama Allah dikasih bantuan, revelation. Tinggal diikuti. Jadi itu kayak juknisnya, buku petunjuknya. Kalian tinggal pakai. Tidak usah gaya mengejar sendiri, nyari sendiri. Nanti malah tidak karu-karuan. Sudah dikasih revelation. Jadi jangan lupa 3 paket ini. Revelation, intellect, atau intuition, and reason. Jadi wahyu, akal, dan intuisi. Jangan mau ditabrak-tabrakkan. Atau disuruh milih di antara 3 ini. Kan sering begitu, kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih. Umat Islam jangan terlalu kaku melihat revelation. Berpikirlah. Itu kelompok yang sana bilang begitu. Yang sebelah bilang, jangan mau terlalu banyak berpikir, kita sudah punya wahyu. Pedomani wahyu, tidak usah terlalu banyak mikir. Kelompok sebelah sana. Jadi masih dua-duanya penting. Bahkan 3 yang penting. Selama ini diperdebatkan akal dan wahyu. Kita sering lupa intuisi. Dunia tasawuf alatnya intuisi. Dan kalau 3 mungkin gegerannya lebih panjang. Mana lebih penting? Akal, wahyu, intuisi. Lebih panjang gegerannya. Karena 2 kan musuhnya cuma 2. Karena kita melupakan 1. Padahal 1 ini nyawanya. Intuisi. 1 inilah yang pengetahuannya langsung. Karena berhubungan langsung dengan Tuhan. Petanya revelation. Nah, bahkan katanya Nasr, Saintia Sakra tadi berhubungan juga dengan seni. Jangan salah, pengetahuan yang lewat hati tadi seringkali artikulasinya simbolik. Itulah nanti yang disebut living spirituality. Lukisan, musik, puisi, dan macam-macam. Kadang-kadang kalian kalau sholat tidak kusuk-kusuk, tapi dengerin lagu religi itu kamu merasa, ingat Allah, rodo nangis-nangis sedih itu kan. Tapi kalau sholat tidak ada gitu. Itu living spirituality. Kadang memang simbolik, kejar terus itu tidak apa-apa. Kalau nunggu sholat lagi, hilang lagi nanti. Biar menyatu dalam hidupmu, nanti sholat juga bisa khusyuk. Itu namanya living spirit. Lukisan, saya tidak tahu kalau lukisan ya. Mungkin kamu lihat kaligrafi yang indah, terus tersentuh hatimu. Dengerin musik, baca puisi. Baca Al-Quran tidak tersentuh, tapi baca puisinya Rumi, kamu astagfirullah. Al-Quran ngomong macam-macam. Kamu tidak tersenggol. Tapi tidak apa-apa, memang kadang-kadang yang terjadi begitu, itu namanya living spirituality. Kejarlah hatimu yang tersentuh itu. Di situ ada kehadiran yang spiritual. Kejar terus. Karena memang dia berhubungan dengan simbolik. Karena pengalaman spiritual itu memang tidak bisa dikatakan simbolik. Disitulah akal nanti bermain. Kalau Suhrawardi ngomong cahaya itu jangan dibayangkan kayak listrik atau kayak lampu neon gitu. Itu simbolik. Ya kan? Jadi kalau Plato ngomong nafsu itu kayak kereta kuda, ya jangan dibayangkan kereta kuda beneran. Itu simbolik. Yang hakiki itu ibaratnya kayak kita melihat gambar di gua. Yo, aslinya ya enggak gitu juga, cuma itu kan simbolik. Dengan simbol itu bisa dijelaskan. Kalau enggak ada simbolnya susah. Kayak Ghazali ngomong cinta itu seperti pohon yang akarnya itu kan kalau kayak gimana ya menjelaskan cinta kan susah, tapi dengan simbol pohon cinta bisa dijelaskan oleh Ghazali. Itu namanya simbolik. Jadi Saintia Sakra berhubungan juga dengan seni. Karena
jiwa spiritual kita bisa bangkit kadang-kadang lewat media-media seni. Kalau Hussein Nasr kan ada istilah seni sakral, ada istilah seni profan, ada istilah seni religius. Seni profan itu seni yang tidak ada hubungannya dengan spiritualitas, tidak nyambung sama sekali pokoknya. Ya mungkin kayak apa ya, dangdut koplo, jenis-jenis itulah. Ya, kamu tidak mungkin kan sambil ngoplo terus astagfirullah ingat Allah kan tidak. Jadi tidak ada hubungannya ke sana. Ketika masuk ke ranah itu, kamu nggak dapat apa-apa selain keindahan estetiknya belaka. Ada seni spiritual. Kalau seni spiritual ini yang memang aslinya miliknya spiritualitas. Kalau lukisan ya kaligrafi. Kalau musik ya mungkin sholawatan, baca Al-Quran, qori itu seni spiritual. Ada seni religius. Seni religius itu wadahnya profan, tapi isinya spiritual. Jadi bungkusnya sih musik rock, tapi isinya kayak bungkusnya sih dangdut, tapi isinya ya kan kayak Oma Irama nyanyi lagu dangdut terus isinya wahai manusia kan gitu. Ono Qur'ane. Itu namanya seni religius. Ada misi keagamaannya. Kapan-kapan kita ngomong estetika. Tapi ini berhubungan dengan Saintia Sacra. Kalau digambar nanti bagan epistemologinya begitu. Mungkin terlalu kecil ya. Ya, nanti kamu copy dibaca di rumah. Jadi divine is essence, divine intellect, human intellect, revelation, reason. Untuk membaca apa? Kosmos. Kosmos dibaca untuk menuju Tuhan, divine essence. Divine intellect itu intelek ketuhanan. Kita menuju ke sana. Kita melewati divine intellect untuk menemukan Saintia Sacra. Saintia Sacra ada di situ. Pada akhirnya dengan divine intellect itu kita menemukan Tuhan, divine essence. Puncaknya semua ada di Tuhan. Alatnya seperti saya jelaskan tadi, ada revelation, ada intuition, ada reason, akal. Terus yang direfleksikan apa? Kosmos. Alam semesta jadi objek berpikirnya dengan reason, revelation, human intellect untuk menemukan Saintia Sacra dan esensi ketuhanan. Nanti kamu baca lagi itu istilahnya. Pakai bahasa Inggris juga kan, kamu harus buka kamus. Oke. Nah, cara untuk menemukan Saintia Sacra, katanya Hussein Nasr, Saintia Sacra harus ditempuh oleh orang yang gelarnya arif billah. Jadi orang yang mengetahui Tuhan. Dan aktivitasnya adalah aktivitas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kesadaran bahwa semuanya dari Allah dan nanti akan menuju Allah. Mentalnya ini dulu. Jadi orang yang sadar semuanya dari Allah menuju Allah. Sudah ya, spiritnya itu terus yang dilakukan apa? Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa, membersihkan hati tadi loh. Itu kan yang harus bersih biar dia bisa dimasuki pengetahuan hakiki Saintia Sacra. Kalau di Nasr proses hierarkisnya ada 8. Yang pertama earthly body, vital motion, sense perception, reason, soul, knowledge, wisdom, dan terakhir purified soul. Earthly body adalah tubuh yang sifatnya fisik. Bereskan urusan tubuh fisikmu.
Ya kan? Kalau ini belum beres ya susah kamu mikir spiritual. Bereskan dulu. Hasrat-hasrat kebumian, earthly body. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai kekurangan, jangan sampai beres. Ini beres, lampaui. Masuk ke vital motion. Ranah gerak. Jadi aktivitas yang dilakukan. Bereskan. Jadi jangan melakukan yang jelek-jelek, lakukan yang baik-baik. Terus sense perception, jaga panca indera. Terus reason, akalnya dipakai yang baik-baik. Terus soul, jiwanya diurusi. Terus knowledge, pengetahuan. Karena pengetahuan ini bekalnya. Cari pengetahuan dan wisdom. Pengetahuan itu nama lainnya kebenaran, kalau wisdom kebijaksanaan. Kalau sudah lewat makom wisdom, makom tertinggi adalah purified soul, jiwa yang sudah tersucikan. Dari situ orang akan bertemu Saintya Sakra. Dan orang yang sudah ketemu Saintya Sakra ini, kalau Hussein Nasr menyebutnya ya dia orang bijaksana. Bahasa Yunani ini filosof. Bahasa sufinya mungkin level guru mursyid. Karena Saintya Sakra itu orangnya pasti baik. Kenapa? Tadi ittihadul akil bil ma'kul tahakkuk. Bijaksana. Wawasannya luas karena dia ngerti hakikat realitas, dia sudah makrifat. Tadi di awal saya ngomong wadah yang besar, ini dia sudah punya wadah yang paling besar. Dan pasti tidak ngamukan, pasti tidak tersinggungan, pasti tidak baperan. Karena dia sudah tuntas ilmunya. Itulah orang-orang yang menemukan Saintya Sakra. Kalau dunia modern ini hancur karena peradaban yang saintifik, yang positivistik, untuk imbangannya kita butuh orang-orang semacam ini sebanyak mungkin. Cuma ya berat. Karena ya sudah, generasi hari ini kan memang terlanjur didikannya barat semua. Cara berpikirnya selalu positivistik, bahkan mikirnya untung rugi, enak ndak enak. Kalian kalau tak suruh ke sini mesti enaknya apa, ndak enaknya apa. Karena pengetahuan kita belum nyampe, kita belum tahakkuk. Ya diusahakan ke sini. Nah, terus katanya Nasr, ada strategi intelektual tapi untuk kita bisa menemukan Saintya Sakra. Ini untuk level reasonnya, belum level intuitifnya. Untuk memperjelas posisi bahwa ada yang sakral yang sama, yang esoteris. Caranya apa? Passing over. Kalau kalian tidak percaya bahwa khazanah spiritual itu kontennya sama, muatannya sama, lakukan passing over. Syed Hussein Nasr ini dikenal ahli juga dalam agama Hindu. Jadi dia bisa passing over itu kayak mahasiswa studi agama-agama menjelajahi ajaran-ajaran agama lain, tapi aspek spiritualnya. Bahasa lainnya pengembaraan spiritual. Lakukan pengembaraan spiritual, jelajahi khazanah spiritual agama lain, tapi terus kembali lagi ke agamamu semula, tapi sekarang wawasanmu jauh lebih kaya. Kamu lebih paham lagi yang dimaui oleh agamamu, itu namanya passing over. Belajar Taoisme, belajar apalagi Hinduisme, Buddhisme yang sangat spiritual. Apa bedanya nirwana sama surga neraka? Apa bedanya moksa sama masuk surga? Kamu perbandingan, kamu jelajahi khazanah spiritual.
Nanti kalau sudah luas wawasanmu, kamu kan tinggal pulang lagi ke agamamu lagi. Tapi sekarang kamu sudah tidak kayak dulu lagi. Sekarang wawasanmu sudah luas. Wadahmu sudah besar. Nah, itu cara semacam ini namanya passing over. Ya besok kamu pindah jurusan. Ya. Dari jurusan Quran Hadis Filsafat pindah ke studi agama-agama untuk bisa melakukan passing over. Jadi melakukan pengembaraan religius spiritual. Dan katanya Nasr pasti menguntungkan keberagamaan kita, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir nanti kalau saya jatuh cinta sama Hindu terus pindah agama, enggak. Karena di ranah spiritual kamu akan lihat, oh iya ya, ini berarti sama kayak yang diajarkan di agamaku. Oh ini mirip kayak uzlah di agamaku. Oh ini kayak konsepnya muhasabah, cuma kalau di sana namanya semedi misalnya. Semakin kaya. Jadi lakukan passing over. Nah, kalau sudah nemu sains sakral, hidupkan itu dalam tahakkuk, dan dia akan menjelma jadi tradisi. Tradisi yang sifatnya suci. Jadi manifestasi sains sakral dalam peradaban itu nanti namanya tradisi. Awalnya sains sakra, karena nyawanya sains sakra. Jadi tradisi bukan kebiasaan, bukan adat, bukan gagasan dari nenek moyang, tapi tradisi itu ketika sebuah budaya lahir dari keyakinan, dari pengetahuan akan yang sakral. Sehingga tidak kehilangan akarnya. Inilah nanti solusinya peradaban modern sekuler yang sifatnya destruktif. Problemnya ada di situ. Cirinya ini, kalau tradisi sudah kita bangun, isinya ini. Yang pertama, peradaban yang didasarkan pada perspektif hierarkis tentang alam. Jadi ada alam fisik, alam mental, alam rohani, itu orang sadar. Hari ini orang tidak ngerti hierarki itu, ngertinya alam ya materi. Alam ya yang fisik. Yang kedua, peradaban sakral itu melihat warisan dunia fisik ini sebagai yang paling rendah. Yang fisik, yang kelihatan, yang didewa-dewakan oleh orang modern itu sebenarnya level paling rendah dari pengetahuan. Terus kaya dengan simbol-simbol. Itu peradaban tradisional. Makanya Nasr kan membanggakan Mesir kuno, Cina kuno, India kuno. Coba lihat peradaban simbolik mereka. Kalau ada singa Sphinx itu kan, kepalanya manusia itu kan, kalau pakai peradaban modern yang rasional ndak masuk akal. Mana ada yang kayak gitu, kan kita bilangnya begitu. Ada Ganesha kalau di India, terus dianggap inilah dewa pendidikan. Kamu lebih ndak masuk akal lagi. Cuma gajah itu loh. Apa pintere gajah misalnya. Kita susah membaca simbol karena kita terbiasa empiris. Selanjutnya peradaban tradisional itu tidak antroposentris. Manusia tidak menang-menangan. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dan yang terakhir peradaban tradisional itu fokusnya kepada esoteris. Hal-hal spiritual yang lebih hakiki. Semakin kita sibuk oleh yang eksoteris, semakin kita kehilangan yang esoteris. Ayo dicermati semua konflik yang terjadi hari ini di sekelilingmu. Problemnya semua problem fisikal. Problem yang bisa dilihat mata. Itu yang pelan-pelan menggeser kita dari dunia spiritual. Maka katanya Nasr, cepat-cepat kita kembali. Kita punya itu sejak awal, cuma kita lupakan. Nah, kalau kita ada dalam
peradaban tradisional yang sakral tadi, yang terjadi apa? Kita akan mengalami transformasi-transformasi. Jadi kita akan, kalau sufi, makom kita akan naik terus. Ilmu yang kita miliki meningkatkan kualitas kita, membantu kita untuk naik level semakin dekat dengan Allah. Nah itu namanya transformasi. Kita jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin baik itu kan semakin dekat dengan Allah. Kalau ilmu semakin tambah dan kedekatan kita dengan Allah tidak semakin tambah, ada yang salah dengan konstruksi keilmuan kita. Jangan-jangan kita menapak tilasi peradaban barat yang merusak. Nah, kalian yang ngecek, ilmumu itu transformatif enggak? Membuat hidupmu jadi lebih baik enggak? Jangan-jangan ilmunya tambah, rusaknya juga tambah. Ilmu tentang HP-nya tambah, tentang internetnya tambah. Nah, sekarang kamu bisa membuka blokiran-blokirannya Menkominfo itu. Nah, jadi ilmunya tambah, kamu malah tambah jauh sama Allah. Gitu loh. Coba dicek. Oke. Nah, ilmu yang peradaban sakral tadi, yang tradisional, sifatnya pasti transformatif. Membuatmu lebih baik dan lebih baik. Jadi jurusan apapun, ilmunya, isinya apapun, coba dicek membuat kita semakin dekat sama Allah apa enggak. Kalau tidak, ada yang salah. Paling tidak ilmumu sia-sia, hanya menghabiskan waktu. Jadikan dia kendaraan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena semua ilmu apapun ada akarnya. Akarnya Saintia Sakra tadi. Ujungnya tetap Allah. Sumbernya Allah, akhirnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sudah mau habis. Ini ada quote-quote, biar agak beda quote-nya bahasa Arab. Ya. Adamul qudrati ala ma'rifati syai'i la yakni annahu ghairu maujud. Ketidakmampuan untuk mengetahui sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau otakmu tidak berdaya untuk menangkap apa itu Allah, bukan berarti Allah tidak ada. Kalau akalmu tidak nyampe seperti apa surga neraka, bukan berarti surga neraka tidak ada. Itu hanya berarti bahwa akal kita terbatas. Kemampuan kita terbatas sebagai manusia. Jadi, kan paradigma modern itu yang tidak masuk akal dan tidak ada faktanya dianggap tidak ada. Tapi katanya Sayyidus Nasr kebalikannya. Karena kalau kita niru barat, kita kehilangan banyak sekali khazanah. Biar tidak banyak kehilangan, maka yakinilah bahwa adamul qudrati ala ma'rifati syai' la yakni annahu ghairu maujud. Ketidakmampuan kita untuk mengetahui sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Arab lagi, lebih panjang. Ini untuk yang belajar filsafat. Annal alamal islami yanamu ala kunuzin minal hikmah. Wa annal ghaflata anha la tadullu bi ayyi syaklin minal askal ala adami wujudi hadhil hikmah. Sesungguhnya dunia Islam itu terletak, yanamu itu maksudnya tertidur, terbaring di atas khazanah hikmah. Jadi ajaran-ajaran Islam itu seluruhnya penuh dengan hikmah. Tidak usah khawatir. Wa annal ghaflata anha, meskipun kalau kita lalai, kalau kita tidak ngerti, tidak bisa menangkap, wong kita tidak pernah belajar tentang hikmah itu, bukan berarti dalam segala segi bahwa hikmah itu tidak ada. Hikmah itu masih tetap ada, hanya saja kita belum menemukannya.
Karena kita selama ini ghaflah, kita lalai. Sehingga banyak hikmah yang diambil orang lain. Makanya kan ada yang bilang hadis, ada yang bilang asar, bahwa al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun kamu temukan, ambillah. Itu milikmu. Hanya saja selama ini mbok cuekin. Nah, itu dengan maksud yang sama kalimat dari Syed Hussein Nasr ini. Carilah hikmah dimanapun, kebaikan dimanapun. Itu yang tadi saya bilang, kita butuh wadah yang luas. Karena selama ini kita terlalu banyak membatasi. Kalau mau belajar, mau dicek dulu ini alirannya apa, temanku apa bukan, grupku apa bukan. Sering terbatasi. Mungkin karena kita takut terpengaruh. Tapi ketakutan kita menunjukkan bahwa kita lemah. Jadilah yang kuat. Biar kita dapat hikmah banyak. Kalau pikiran-pikiran Syed Hussein Nasr ini kan kelihatan luar biasa sejak tadi. Kalau di awal sudah kita potong, Hussein Nasr itu Syiah. Selesai, kita tidak dapat apa-apa sudah. Kita tidak akan bisa ketemu pikiran-pikiran yang luar biasa yang kita jelaskan berbusa-busa sejak jam 8. Jadi itulah yang dimaksud hikmah. Nah, ini juga menyemangati kita. The quest for truth must be carried out by each person individually. Pencarian kebenaran itu harus dilakukan oleh setiap orang secara individual. It is like breathing. Seperti karena hal ini seperti bernafas. Sesuatu yang tidak bisa orang lain melakukan untukmu. Kamu kan tidak bisa, tolong saya diwakili bernafas, kan tidak bisa. Harus bernafas sendiri. Nyari kebenaran, nyari ilmu juga begitu. Ayo ngaji mas, wakil aja lah malam ini, tidak bisa. Tidak bisa diwakilkan. Yang menemukan hikmah yaitu yang beruntung. Dan itu sifatnya individual. Tidak bisa diwakilkan. Oke. Sudah tinggal terakhir ini. Ini kalimatnya agak unik. Saya tidak tahu, tolong dipraktekkan nanti benar apa enggak. Katanya saya tulis, the human soul provide it is pure and strong enough can contact the unseen in working life as well as in dream. Jadi jiwa manusia itu ya selain bahwa dia murni dan sangat kuat, dia bisa berhubungan dengan zat yang tidak terlihat. Dengan bahasa kita hari ini, dengan dunia gaib. Baik secara nyata maupun seperti dalam mimpi. Coba bersihkan jiwamu sampai bersih. Sehingga dia kuat. Kalau sudah sangat bersih, kalian akan melihat yang tidak terlihat. Nah, coba rumusnya Nasr ini kamu coba ya. Nah, caranya apa? Itu kalimat selanjutnya. Cuma syaratnya adalah withdrawal, tarik jiwamu, jangan sibukkan dia dari keruwetan dunia fisik, dunia panca indera. Kalau kamu bisa membuat jiwamu tidak tiap hari sibuk dengan urusan-urusan materi, urusan fisik, dia akan sangat jernih dan sangat kuat. Dan bisa nyambung sama ranah metafisik, dunia gaib. Bisa melakukan kontak. Nah, ini yang ngomong profesor. Jadi bukan Roy siapa? Yang di acara, ya bukan itu. Tapi karena yang ngomong profesor, filosof muslim, coba kamu cek. Bisa benar enggak? Ya seandainya enggak benar, kamu sudah untung karena jiwamu sekarang bersih dan kuat. Ya. Maka bersihkanlah jiwamu untuk ketemu. Maksudnya kontak with hal-hal yang tidak kelihatan. Jangan dibayangkan hal yang kelihatan itu selalu bangsane jin, setan, malaikat.
tapi kebenaran-kebenaran metafisikal. Nah, itu rumusnya dari Sayyidina Nasr. Oke. Alhamdulillah Sayyidina Nasr sudah kita selesaikan. Dengan konsepnya Saintia Sacra. Oke. Ini konsep sangat filosofis. Mungkin tidak semua dari kita bisa menangkap. Minggu depan kita bahas tema yang sama, cuma dalam term yang lebih, dalam tanda petik ya, lebih awam. Dalam term yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu Ar-Risalah Al-Laduniyah. Orientasinya sama kayak Saintia Sacra. Jadi minggu depan kita ketemu Ghazali untuk nyari formula yang lebih simpel tentang Saintia Sacra. Kalau di Ghazali disebut ilmu laduni. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.